Saya Mario Lawrence Irot, saya di Suara Cita Edukasi. Selamat datang di Suara Cita Edukasi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang tokoh inspiratif. Beliau adalah Bapak Mario Lawrence Irot, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Beliau juga adalah Head of Representative Office PT Bursa Efek Indonesia untuk Sulawesi Utara dan Gorontalo. Selamat datang Pak Mario. Terima kasih. Ya, Pak Mario, menurut data yang ada pada saya, Anda kuliah di Universitas Kelabat Air Madidi untuk S1, demikian juga untuk S2 Anda. Betul. Apa hal yang berkesan sewaktu Anda menempuh pendidikan tersebut? Bagaimana Anda menghadapi rintangan dan kegagalan yang Anda temui waktu itu? Baik, untuk hal yang paling berkesan itu pertama adalah mungkin di kampus tersebut, Universitas Kelabat adalah salah satu kampus di mana ketika kita sebagai mahasiswa juga diperkenankan untuk bekerja. Dan waktu itu ketika saya masih kuliah di semester ketiga, semester kelima sampai saya selesai, itu saya menjadi asisten dosen, korektor. Ruang lingkupnya bukan hanya untuk memeriksa ujian, tapi juga sampai diperkenankan untuk membuat soal ujian untuk mata kuliah Strategic Management, untuk Financial Manager, kemudian sampai di mata kuliah Business Policy dan juga Strategic Management atau Business Policy. Juga ruang lingkup kerjanya juga adalah untuk melakukan survei, mengisi isian survei. Dan selain daripada bekerja untuk dosen, juga kita diperkenankan sebagai mahasiswa untuk membuka semacam kursus. Nah, waktu itu kenapa juga berkesan? Oleh karena saya belajar untuk mencari niche market atau pangsa pasar yang celah pasar yang di luar daripada kebanyakan orang. Jadi waktu itu kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang suka untuk menjadi tutor mandiri itu membuka kelas untuk accounting, principles of accounting. Lalu saya lihat di situ ada celah di mana banyak mahasiswa itu sukar untuk mengikuti mata kuliah managerial finance 1 dan 2, juga financial management, oleh karena tuntutan kelas tersebut untuk melakukan banyak case dan juga dosennya juga bule, ekspatriat, maka saya menawarkan untuk membuka tutorial untuk mata kuliah finance 1, 2 dan juga managerial finance yang memang tidak ada rekan-rekan mahasiswa yang menawarkan tutorial tersebut. Dan di situ saya melihat bahwa ternyata ketika saya belajar berbeda ketika saya menerima dan juga mengajarkan, ada hal-hal baru yang saya bisa dapatkan dan lebih mendalami materi-materi tentang finance tersebut dan membuat saya lebih senang finance daripada mata kuliah lainnya. Tetapi tentu saja tidak ada tempat yang sempurna atau hal yang sempurna, dan sama seperti mahasiswa di kampus manapun itu pasti ada yang namanya struggle, hardship, obstacles. Nah, salah satu obstacles yang dihadapi waktu di perkuliahan itu adalah ketika kuliahnya itu adalah di jam 1. Oh, oke. Ya, di jam 1 siang itu karena sulit sekali untuk berkonsentrasi. Karena itu di Unclub itu, kampus tersebut banyak pohonnya, dan ketika jam 1 itu memang walaupun panas tetapi ada tiupan angin dan membuat kita itu sukar untuk berkonsentrasi pada saat hal tersebut. Ngantuk ya? Ngantuk, betul ngantuk. Kadang-kadang terlambat ikut kelas, tidak ikut kelas, dan akhirnya saya harus drop out 2 kali. Ada 2 mata kuliah, statistik dan juga fund accounting. Nah, bagaimana saya mengatasi hal tersebut? Akhirnya
saya memutuskan untuk tidak mengambil mata kuliah tersebut, menunda mengambil mata kuliah tersebut di semester reguler. Saya mengambilnya di summer. Oke. Jadi di summer setiap hari, dan kelasnya itu adalah pagi. Mau nggak mau dia cuma pagi ya, pagi jam 8, 10, 10, 12. Jadi lebih memudahkan dan lebih Konsentrasi. dan energinya lebih disalurkan ke hanya waktu pendek tersebut. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Anda berhasil mencapai titik sekarang ini sebagai Head of Representative Office PT Bursa Efek Indonesia untuk Sulawesi Utara dan Gorontalo. Apa yang memotivasi Anda untuk melakukan apa yang Anda lakukan sekarang? Baik, jadi sedikit tentang job description atau apa yang harus my core responsibilities itu adalah meningkatkan tingkat literasi atau meningkatkan pemahaman masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo terkait tentang keuangan, industri keuangan, produk dan jasa keuangan khususnya di bidang pasar modal, dan juga meningkatkan tingkat inklusi atau tingkat partisipasi masyarakat untuk bisa menggunakan produk dan jasa keuangan khususnya di bidang pasar modal. Motivasi saya adalah saya melihat di tengah-tengah meningkatnya tingkat engagement masyarakat dengan yang namanya media sosial, maka lebih tinggi juga masyarakat itu terpapar dengan yang namanya penawaran-penawaran penipuan yang berkedok investasi. Bukan investasi bodong, tapi penipuan yang modus operandinya adalah investasi. Dan selain saya, keluarga saya juga pernah mengalami hal buruk dengan terjerumus di penipuan yang berkedok investasi atau masyarakat umumnya mengenal dengan investasi bodong, maka saya punya my personal goal itu adalah untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk pasar modal, karena saya melihat itu satu-satunya benteng yang paling kuat untuk melindungi masyarakat ini dari terjerumus dan kemudian terpikat dengan tawaran oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian uang yang mereka sudah cari dengan susah jerih payah, uang yang mereka peruntukkan sebenarnya adalah untuk ibadah, untuk umroh, untuk naik haji, untuk jalan-jalan dengan keluarga, untuk menyekolahkan anak, untuk mengkuliahkan anak, itu kemudian akhirnya harus hilang lenyap. Saya dan keluarga pernah merasakan sakit getirnya pengalaman tersebut, dan saya berupaya agar supaya tidak terulang atau masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo itu tidak harus mengalami hal tersebut. Dan itu satu-satunya cara itu adalah bukan dengan mencari oknum-oknum lalu kemudian melaporkannya ke Satgas waspada investasi atau contohnya ke pihak-pihak berwajib. Bukan, tetapi menurut saya itu adalah bagaimana masyarakat mengerti mana produk dan jasa keuangan, betul, harus diedukasi mana produk dan jasa keuangan yang berada di bawah otoritas jasa keuangan, yang mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Itu satu-satunya cara untuk mereka bisa menolak tawaran bahkan dari pemuka agama atau contohnya orang yang mereka kenal sekalipun, yang percaya sekalipun untuk mereka tolak, karena mereka sudah terliterasi dengan baik atau sudah teredukasi dengan baik. Mereka bisa untuk kemudian mengalihkan dana-dana keluarga tersebut ke produk dan jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Jadi motivasi saya adalah untuk masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo itu bisa terliterasi dengan baik untuk membangun benteng edukasi, benteng pengetahuan mereka untuk melindungi diri mereka dan keluarga mereka dan kerabat mereka dari penawaran-penawaran penipuan yang berkedok investasi. Oke, baik. Apa atau siapa yang menjadi sumber inspirasi Anda, Pak? Sumber inspirasi saya pertama itu adalah kepala divisi saya, Bapak Dedi Priyadi. Jadi beliau menyatakan, salah satu bagian tugas kami itu adalah melakukan
kegiatan edukasi sebanyak mungkin. Oke. Dan kami kantor perwakilan di antara 29 kantor perwakilan di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia adalah yang paling tinggi tingkat kegiatannya sejak 2018. Wow. Paling tinggi se-Indonesia kegiatannya. Dan kami dituntut untuk melakukan kegiatan, ada jumlah-jumlah yang sudah dialokasikan untuk setiap kantor perwakilan. Tahun lalu angkanya 400-an lebih, nggak bisa spesifik, karena ini kan menyangkut confidential. Tahun ini juga 400-an lebih dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi lagi. Dan di setiap kegiatan, selain kegiatan adalah kami juga harus memastikan adalah mencapai jumlah audiens tertentu atau peserta yang tertentu. Oke, ada target juga ya? Ada target juga, tapi itu ada kenapanya. Karena tugas kita adalah untuk meningkatkan literasi. Jadi analogi yang disampaikan oleh kepala divisi kami adalah semakin banyak kegiatan, semakin banyak jumlah peserta kegiatan, berarti semakin banyak lagi orang yang kita bisa berkati dengan pengetahuan akan produk keuangan khususnya pasar modal dan atau investasi. Dan bagi saya, menerjemahkannya adalah dengan visi saya itu adalah bagaimana saya berarti lebih banyak kegiatan, lebih banyak orang yang hadir, berarti lebih banyak lagi orang yang saya bisa lindungi dari terjerumus di penipuan yang berkedok investasi. Oke, baik. Apa masalah yang tersulit yang pernah Anda hadapi dalam pekerjaan Anda dan bagaimana Anda menyelesaikannya? Ada dua ya. Yang pertama itu masalah ketika kita itu harus melakukan perjalanan dinas sampai ke Gorontalo. Kalau dulu kita naiknya pesawat enak, 45 menit. Ada salah satu maskapai dulu ketika dia masih punya line ke Manado Gorontalo itu nggak nyampe 45 menit udah nyampe, cepat sekali. Tapi setelah pandemi, maka kalau menggunakan udara itu harus ke Makassar dulu. Nah itu tingkat uncertainty-nya ketika di Makassar, transit di Makassar itu tinggi sekali. Jadi saya memutuskan untuk darat, harus melalui darat. Nah jadi melalui darat itu sekitar 9-10 jam. Dan nyetir sendiri? Nyetir sendiri. Waduh. Dan itu sebenarnya ada dikasih fasilitas untuk driver, tapi saya lebih percaya diri sendiri untuk drive. Saya tidak bisa istirahat justru kalau orang lain yang drive. Dan itu pergumulannya adalah bagaimana untuk kita men-setting waktu berangkat dan sampai untuk tidak terhambat atau masih tetap fit ketika kita melakukan kegiatan di sana. Nah, jadi itu masalah jarak. Dan kadang-kadang juga kita harus ke Kepulauan Sitaro, Sangihe. Itu juga pergumulan juga berbeda, masalah moda transportasinya contohnya. Tetapi ya yang kita harus lakukan itu adalah memang benar-benar memplanningkan. Pernah juga waktu sudah di planning baik-baik, tapi contohnya ada kendala ketika masalah waktu masih 2022 itu kita harus dicegat-cegat untuk diperiksa. Kalau belum full vaksinnya itu harus diminta divaksin di tempat, dan itu kan kita harus menolak karena ada efek samping yang mungkin kita tidak bisa tolerate, dan akhirnya kan harus nantinya bisa menghambat ketika melakukan kegiatan di sana. Nah, selain daripada jarak, yang kesulitannya juga itu adalah ketika berhadapan dengan masyarakat yang sudah terpapar dengan investasi bodong. Oh, oke. Bagaimana Anda menolong mereka? Betul. Ini yang paling susah. Kami tidak bisa untuk memberikan materi sebaik dan sesimpel apapun, itu pasti langsung ditolak. Ya, mereka akan mengikuti sampai akhir kegiatan, tapi pada akhir kegiatan, survei membuktikan adalah mereka tetap menolak informasi yang sudah diberikan. Mereka berkata ini sama saja. Walaupun sudah ada hadir langsung dari otoritas jasa keuangan, tetap mereka menyamakan semua industri itu adalah sama.
Nah, apa yang kita lakukan adalah pertama kami mengubah postur anggaran. Oke. Jadi kami memberikan ruang anggaran selain konsumsi adalah untuk memberikan semacam door prize agar supaya door prize itu bisa digunakan oleh peserta-peserta yang masih ragu, yang menolak, untuk membuka rekening saham dan mereka bisa mengalaminya sendiri. Oke. Dan mereka bisa mengambil kesimpulan yang baru tanpa harus mengeluarkan uang. Wow. Seperti itu. Karena cara yang kedua itu hanyalah mendengarkan. Ketemu, mendengarkan. Cara yang pertama itu yang lebih bagus itu adalah ketika kami mengalokasikan dana untuk door prize ke mereka, ya mereka yang menilai sendiri, oh ternyata beda, oh ternyata benar. Oh ya deh, kami percaya deh. Jadi kesimpulan dari mereka sendiri. Kedua adalah hanya mendengarkan aja, dan itu it really takes a lot of time untuk mendengarkan, tapi itu yang harus dilakukan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak Mario, saat ini dikatakan era VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, yaitu suatu kondisi yang menggambarkan situasi perubahan yang sangat cepat, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Bagaimana Anda menghadapi tantangan-tantangan baru ini sebagai seorang pemimpin? Nah, betul. Jadi sebagai pemimpin itu, saya itu memimpin staf di kantor, tapi juga memimpin yang namanya stakeholder kami. Nah, stakeholder kami itu adalah ada beberapa pemerintah daerah yang bekerja sama, yang kami harus bina, dan juga ada perguruan tinggi, dan ada juga SMA sederajat, SMA dan madrasah aliyah. Nah, yang kami lakukan itu adalah secara berkala, itu biasanya dengan stakeholder. Untuk stakeholder itu minimal 2 kali dalam setahun itu kami melakukan yang namanya gathering untuk menyelaraskan, meredefinisikan objektif-objektif dan juga isu-isu yang terjadi di pasar atau contohnya di lapangan. Dan selain redefinisi, selain memberikan refreshing, kita juga memberikan capacity building ke mereka terkait tentang perkembangan industri terbaru. Jadi, oleh karena kami dari regulator pasar modal juga harus melakukan penyesuaian peraturan-peraturan perdagangan. Contohnya kalau dulu itu perusahaan-perusahaan cuma normal-normal aja, biasa-biasa perusahaan konvensional, tapi sejak contohnya ada Bukalapak, perusahaan new economy, kemudian ada Gojek, Tokopedia waktu itu yang IPO, maka dari Bursa Efek juga itu berbenah. Kemudian peraturan-peraturan perdagangan lainnya itu, turunan-turunannya itu kami juga banyak bikin perubahan. Nah, itu yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi. Termasuk yang terbaru, yang baru terjadi 2 minggu lalu itu adalah ketika peraturan untuk BPR atau Bank Perkreditan Rakyat itu sudah diperkenankan untuk IPO. Tadinya belum boleh. Nah, apa yang kami lakukan adalah melakukan capacity building lagi. Terkait tentang hal itu, bertemu face to face untuk mensosialisasikan lagi peraturan baru yang memang harus ada karena didorong oleh perkembangan zaman, disruption yang ada sekarang. Nah, itu memang berarti kalau saya sendiri itu harus baca. Jadi saya harus baca peraturannya, undang-undangnya itu harus baca, kemudian mengikuti. Jadi setiap kali ada hal yang baru, kami harus baca teksnya itu dia, lalu kemudian ada sharing session, workshop. Nah, itu hal yang sama yang kita lakukan ke stakeholder. Stakeholder kami. Jadi harus seperti itu. Jadi kadang-kadang yang saya bilang tadi 2 kali dalam setahun dalam forum yang besar dan melakukan coaching one-on-one per setiap shareholdernya. Untuk staff yang ada di kantor itu memang sudah terprogram sebenarnya. Jadi kita punya koordinasi bulanan. Kemudian kita juga ada
uh, nano learning untuk mengupdate pribadi kita, skill kita untuk tetap relevan dengan apa yang sekarang ini, baik itu dia soft skill maupun hard skill. Wow, oke, baik. Nah, ini menarik Pak Mario. Selain Anda seorang pemimpin, Anda juga gitaris klasik. Apa benar Pak Mario? Apa ada alasan khusus Anda memilih gitar klasik dan bukan alat musik yang lain? Oke, sama seperti finance. Karena waktu di Unclub itu banyak orang main gitar. Tapi gitarnya gitar listrik atau contohnya strumming dan biasa. Terus saya lihat kalau saya mau pengen contohnya untuk punya positioning tersendiri, Mario main gitar. Tapi udah banyak yang main gitar yang seperti itu. Jadi apa yang beda nih gitu? Nah, cari beda adalah belajar gitar klasik. Jadi seperti itu sih. Dan kalau saya lihat kalau gitar klasik sendiri itu tidak membutuhkan banyak orang untuk bisa melakukan pelayanan di gereja-gereja ya. Kita bisa sendirian belajar partitur. Yang partitur itu memang sudah ada bass-nya, sudah ada melodinya, dan sudah ada third voice-nya. Jadi sudah komplit, sudah cukup lah untuk kita melakukan pelayanan. Sedangkan kalau contohnya kita gitar biasanya harus ada satu rhythm, satu bass, satu melodi. Atau contohnya harus ada main gitarnya sambil nyanyi. Nah, jadi saya lihat kenapa kemudian saya terus menekuni les, karena saya pikir dengan gitar klasik ini bisa melakukan pelayanan tanpa harus merepotkan orang lain. Seperti itu sih. Oke. Baik. SCI Mates, sebelum kita lanjut, mari kita saksikan video yang satu ini.
Oke, Pak Mario, lanjut lagi. Bagaimana Anda menjaga semangat dan motivasi Anda tetap tinggi? Nah, jadi setiap bulannya kita melakukan evaluasi pencapaian. Nah, itu kemudian dipresentasikan. Jadi presentasikan itu kita lihat dibandingkan dengan regulernya. Jadi presentasi itu kita bagi 12 dikalikan dengan jumlah bulan. Oke. Dapat apakah kita ahead daripada curve atau lag daripada curve atau below the curve. Praise the Lord, kita so far di above the curve. Memang dari perusahaan sendiri banyak memberikan motivasi-motivasi, seperti adanya contohnya evaluasi semesteran untuk kantor perwakilan terbaik dengan parameter-parameter tertentu. Nah, jadi yang membuat untuk kita bisa keep motivated itu memang we have to challenge ourselves. Okay. Dan to challenge ourselves itu hanya bisa terjadi ketika kita melakukan evaluasi. Makanya ada bulanan itu penting sekali, koordinasi bulanan itu penting sekali untuk kita melakukan evaluasi. Kemudian kantor kita memang punya dua jenis audit internal dan juga audit eksternal dari perusahaan-perusahaan seperti SGS untuk yang namanya ISO certification, sertifikasi ISO, dan itu membuat kami we need to keep on track. Kemudian yang juga termotivasi itu adalah yang membuat saya motivated itu juga adalah tantangan, karena ada tantangan. Jadi ketika yang earlier mention itu, ketika contohnya ada orang yang sudah berdarah-darah kasih menyusun materi dan memaparkannya dan masih menganggap ini juga adalah sama. Dengan yang ilegal, yang tidak legit, itu juga membuat kami itu tertantang. Saya sendiri itu tertantang. Kemudian ada juga yang membuat saya tertantang karena saya membuka diri untuk diundang sebagai pembicara-pembicara, baik itu untuk materi syariah. Saya sendiri Nasrani, tapi saya kalau diundang untuk contohnya di IAIN, contohnya di Muhammadiyah, di masyarakat ekonomi syariah, maka saya siap. Saya tidak pernah menolak. Yang penting saya punya waktu untuk melakukan pendalaman akan pasar modal syariahnya, produk-produknya, foto-fotonya, saya akan siap. Begitu juga contohnya ketika contohnya diminta oleh organisasi-organisasi atau contohnya komunitas-komunitas berkaitan tentang pasar modal atau contohnya tentang keuangan sampai contohnya manajemen keuangan keluarga, saya jabanin karena itu membuka pintu untuk hal-hal lainnya. Jadi menerima tantangan itu adalah salah satu cara untuk stay motivated, untuk selalu nggak comfortable. Nah, seperti itu sih. Oke, baik. Pak Mario, bagaimana Anda mengatur waktu dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda? Nah, ini kita di PT Bursa Efek Indonesia, di head office itu mengenal yang namanya hybrid working arrangement. Jadi sejak sebelum pandemi sebenarnya PT Bursa Efek Indonesia itu udah melihat bahwa untuk ada yang namanya work-life balance, maka perlu ada yang namanya hybrid working arrangement, di mana kalau di kantor pusat, even setelah pandemi itu kita hanya 50% aja yang masuk di kantor setiap 2 minggu. Okay. Nah, itu tujuannya adalah untuk work-life balance. Ada 2 minggu, jadi orang-orang itu tidak harus direpotkan dengan macet-macetnya ibu kota sekarang. Mereka boleh tetap di rumah atau di mana saja, anywhere, work from anywhere itu untuk tetap produktif. Selain dari itu, adalah kita juga menyokong yang namanya upaya untuk meredam yang namanya produksi emisi gas kaca. Okay. Sehingga menurunkan jumlah pemakaian AC contohnya di kantor kan. Okay. Nah, kami juga tapi puji Tuhan kami juga diberikan perlengkapan untuk hal tersebut. Sehingga kami contohnya bisa untuk melakukan kegiatan apakah itu dia dari rumah,
dari contohnya kafe gitu kan, Oke. atau dari mana saja. Tapi memang problemnya adalah oleh karena sudah terdigitalisasi cara kerjanya, maka kadang-kadang even up to evening, past working hours itu kadang-kadang kita harus ketika muncul email atau contohnya ada rapat yang WIB dan kita ini di Wita, ya kita harus kita harus konsekuen. Ya, menyesuaikan. Itu konsekuensinya, harus menjalaninya. Nah, untuk gambaran besarnya untuk bisa memanage itu adalah yang namanya time management. Itu biasanya kami melakukannya di hari Minggu. Jadi di hari Minggu itu kita udah, ini adalah hal-hal mandatori yang harus dilakukan dalam satu minggu. Jadi kita harus alokasikan dulu hari Selasa jam segini, atau contohnya untuk minggu ini ya, hari Senin jam 10 itu ada mandatori harus ke Sario Tumpaan bersama-sama dengan karena menghadiri undangan KKN Unima untuk memberikan materi tentang manajemen keuangan keluarga di sana. Oke, ini jam 10. Jadi hari Selasa jam 10 pagi ada harus memberikan materi tentang produk pasar modal kepada mahasiswa Universitas Samratulangi. Jam 10 ada 2 kelas nih. Ya udah kita gabungin aja. Virtual, bukan virtual tapi melalui digital atau Zoom contohnya. Setelah itu harus perjalanan ke Kotomobagu. Jadi kita harus perjalanan ke Kotomobagu, make sure nggak ada meeting pada saat sore harinya untuk perjalanan ke sana. Nah, jadi kita tempatkan mana-mana yang mandatori, contohnya kita harus hadir di tempat itu atau enggak. Dan kemudian di hari Minggu kita harus nyolong start. Ada hal yang bersifat administratif yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan di hari Minggu, agar supaya di Monday to Friday-nya itu kita punya flexibility. Kita punya flexibility. Jadi it's about time management yang dilakukan di hari Minggu. Baik. Luar biasa Pak Mario. Pak, apa ukuran kesuksesan menurut Anda? Ukuran kesuksesan itu adalah menurut saya adalah ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi sumber keberhasilan bagi orang lain. Itu yang saya sampaikan ketika saya harus mengisi mata kuliah tertentu. First meeting, it's about life lesson. It's about being a blessing. Seperti jadi kalau sukses itu adalah when you have become source of blessings to others. Seperti itu. Last question, Pak Mario. Anda memiliki seorang putra. Apa nilai-nilai yang Anda ingin tanamkan ke putra Anda sebagai seorang ayah? Adalah you have to be excel in spiritual. Kamu harus mengejar, you have to pursue excellence in spirituality. Artinya tingkat kerohanian itu yang kamu harus kejar, karena sama seperti penulis buku terkenal ya, Mrs. Ellen G. White mengatakan bahwa this current world needs of men and women yang memang memiliki integritas yang luar biasa. The integrity of someone itu derives from betapa dekatnya kita punya kehidupan kerohanian, dan melihat ke depannya itu dunia itu semakin banyak hiruk pikuknya, wars, economic meltdown, itu sangat-sangat vulnerable sekarang. Stress, crisis itu sangat-sangat rentan sekarang. Untuk itu yang saya sampaikan bahwa if you have excellence, atau if you have a good spiritual life, then you have cadangan atau backup, atau you already been prepared untuk menghadapi kehidupan kedepannya yang memang butuh yang begitu banyak pergumulan. Money can dries down. Power, influence juga bisa hilang.
Tapi since you have to be responsible for your own future, you need to have good spirituality. You need to have a good relationship with God, which will accompany wherever you will go. Seperti itu sih. Itu yang saya tanamkan ke dia. Oke. Pak Mario, terima kasih Thank sudah you. hadir di Suara Cita Edukasi.